Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 80, Itu Ego Bukan Cinta. Suasana mendadak hening. Belva dan Rizwan hanya saling pandang dalam diam. Sementara Tigor memperhatikan Belva dan menatap penuh tanya. Kamu gak perlu melakukan itu hanya untuk membuatku menyerah, Bel. Karena aku paling tahu bagaimana perasaanmu. Alih-alih terkejut, Tigor justru bersikap sebaliknya. Masih mengelak kenyataan. Belva menarik napas panjang dan menatap Tigor lamat-lamat. Apa yang aku katakan ini bukan sebuah lelucon. Aku memang sudah dilamar. Sebentar lagi aku akan menikah dengan pria itu. Tigor berdesis lirih dan melengos tak percaya. Dengan siapa kamu akan menikah? Apa kamu bisa buktikan siapa pria itu? Belva menoleh ke arah Rizwan dan menyunggingkan senyuman. Dia calon suamiku. Rizwan namanya. Harusnya kamu sudah tahu siapa dia. Dan aku harap ini sudah cukup membuktikan. Tigor menautkan kedua alis lalu menoleh pada pria yang berdiri di sebelah Belva. Ia menatap dari ujung kaki hingga kepala. Cukup termangu dengan pernyataan Belva. Tak bisa dipungkiri ada desiran menyesakkan dalam dadanya. Kamu pasti bohong, Belva. Kamu pasti hanya sedang bersandiwara lagi hanya demi menjauh dariku. Sudahlah, aku paham bagaimana kamu, ujar Tigor. Belva tak berkomentar. Ia menoleh pada calon suaminya yang sedari tadi terdiam menyimak perdebatan antara Belva dan Tigor. Sebenarnya saya tidak ingin ikut campur dengan urusan kalian. Saya menghargai Anda sebagai rekan kerja Belva. Tapi, mengingat Belva adalah calon istri saya, dan dia mengatakan merasa terganggu dengan ambisi Anda untuk memasuki kembali kehidupan pribadinya. Untuk itu saya tidak bisa diam saja. Saya ingin mengatakan kebenaran dari apa yang dia ucapkan tadi. Kami memang akan menikah dalam waktu dekat ini. Rizwan buka suara. Tigor menelan ludah, membuat jakunnya naik turun dengan berat. Ia menatap Belva dan Rizwan secara bergantian. Lidahnya mendadak keluh untuk berucap. Tentu saja ada rasa kecewa dalam hati. Aku masih gak percaya ini. Kalian hanya sedang berbohong kan? Kalian sedang bersandiwara saja, kan? Tigor mulai menegang. Oh, aku tahu apa yang terjadi. Kamu itu sengaja dijodohkan lagi kan, Bel? Rizwan membuang napas pelan dan menunduk sembari tersenyum simpul. Tak habis pikir dengan sikap Tigor yang sesungguhnya mengelak kenyataan. Belva sendiri hanya bisa membuang pandangan tak tahu lagi harus dengan cara apa dia menjelaskan. Jawab, Bel, aku benarkan. Kalian dijodohkan lagi. Tigor kembali bertanya. Belva menggeleng pelan dan mencoba tetap tenang. Tidak, kami memutuskan untuk menikah karena memang saling mencintai. Omong kosong, kamu aja gak kenal dekat siapa lelaki ini. Bagaimana bisa kamu mencintai dia secepat itu, Belva? Tigor menatap serius. Cinta gak perlu waktu cepat atau lama untuk bersemi. Karena aku hanya percaya pada pilihan hati dan keyakinanku akan sebuah pernikahan. Aku memang belum sepenuhnya mencintai Rizwan. Karena aku akan memupuk rasa ini dan menyempurnakannya setelah kami menikah. Aku memang tidak bisa menjelaskan secara utuh apa yang aku lalui sejauh ini hingga bisa memutuskan untuk menikah dengannya. Karena kamu pun tidak akan pernah mau mendengar dan percaya. Harusnya dengan cincin yang melingkar di jari ini, cukup membuatmu percaya paling tidak berhenti mengharapkan aku yang dulu. Belva berucap tegas. Tigor sakit sekali mendengarnya, tetapi masih tak percaya jika Belva akan menikah. Aku masih gak percaya, Tigor berucap lirih. Waktu yang akan membuktikan padamu, Tigor. Kelak, kamu akan dipaksa untuk menerima kenyataan. Belva kemudian berbalik badan dan beranjak dari sudut tempat itu, meninggalkan Rizwan dan Tigor yang masih berdiri di sana. Katakan, kalau kalian sebenarnya terpaksa menikah karena dijodohkan lagi, kan? Aku paham betul bagaimana tradisi dalam keluarga kalian yang menyangkut pautkan agama. Ujar Tigor dengan sinis. Rizwan tersenyum tipis dan menarik napas panjang. Sayangnya tidak sedangkal itu keyakinan kami mengenai tradisi dan keimanan. Seperti yang sudah Belva jelaskan, saya pun tidak mungkin menjabarkan alasan mengapa kami menikah meski belum mengenal lebih jauh.
Namun, yang pasti, pernikahan kami ini bukan karena paksaan. Dan tujuan kami menikah untuk menyempurnakan separuh agama kami. Untuk ibadah terpanjang kami, cinta bisa tumbuh setelahnya dan akan bersemayam selamanya dalam hati kami. Tigor menyeringai dan merasa muak dengan kata-kata itu. Dalam hatinya, ia merasa Belva masih seperti yang dulu. Wanita yang jauh dari ketaatan dan bersedia menikah dengannya kapanpun. Dia akan sulit mencintaimu. Tigor menatap lurus. Rizwan tetap tersenyum dan berusaha tenang dalam keadaan apapun. Belva tidak selemah itu dalam mencintai. Karena dasarnya, tujuannya menikah pun semata-mata ingin mendekatkan diri lagi pada Tuhannya. Saya harap Anda lebih bijak lagi dalam menyikapi hal ini. Saya berpikir, Anda hanya sedang tersesat saja dalam menilai perasaan. Sama seperti Belva waktu itu. Jangan ceramahi saya, Anda tidak tahu apa-apa tentang saya dan Belva. Bahkan, dia pun tahu kalau saya siap ikut dengan keyakinannya. Tigor menatap Nyalang. Apakah Anda akan bertanggung jawab dengan pilihan tersebut? Itu bukanlah perkara mudah, apalagi alasannya hanya karena cinta. Karena setelah Anda ikut keyakinan kami, bukan hanya istri yang harus Anda cintai, tetapi yang lebih utama adalah cinta kepada Tuhan. Menjadi suami tidak semudah yang dibayangkan. Menjalankan rangkaian kewajiban dalam membimbing rumah tangga pun dosa sang istri akan menjadi tanggungan suami. Jangan jadikan sebagai formalitas saja ucapan Anda yang ingin berpindah keyakinan. Rizwan berujar santai namun tegas. Tigor pun terdiam beberapa detik. Sebetulnya ia tak pernah sepenuhnya tertarik dengan keyakinan Muslim. Karena niatnya berpindah keyakinan hanya ingin bisa bersama dengan wanita yang dicintainya. Benar kata Rizwan. Itu seperti formalitas saja, dan kelak akan merugikan kedua belah pihak. Kecuali jika Anda benar-benar yakin dan bersungguh-sungguh, saya siap membimbing Anda untuk mengikuti ajaran-ajaran keyakinan kami. Dengan senang hati, Rizwan melanjutkan. Namun, Tigor masih terdiam dan membuang napas. Tentu saja ia tidak ingin seperti itu. Hatinya tidak tergerak untuk berpindah keyakinan. Tigor memilih untuk bergegas pergi. Tak memberikan respon dan komentar apapun. Ia kalah telak, sementara Rizwan hanya menggeleng pelan dan berharap kelak pria itu akan tersadar dan mengerti bahwa keadaan sudah berbeda. Beberapa hari kemudian, Tigor sudah berada di Bali, melanjutkan pekerjaannya di sana bersama Cindy. Akhir-akhir ini ia lebih banyak termenung dan gusar. Tentu saja setelah kejadian malam itu, saat ia mendengar pernyataan Belva sudah dilamar. Tak bisa dipungkiri hatinya merasa begitu kecewa. Dia pasti lagi bohongin aku. Dia itu tidak benar-benar cinta sama lelaki itu. Karena mereka menikah pasti karena perjodohan. Tigor menyeringai sinis di meja kerjanya. Menatap jauh dan kosong. Sementara Cindy yang juga berada di ruangan itu dan sedang berkutik dengan laptopnya, mendadak kesal mendengar Tigor melantur sendirian. Masih gak nyerah juga kamu? Cindy menaikkan sebelah alis. Nyerah, aku bukan pria bodoh dan lemah. Timpal Tigor. Cindy menyeringai kecil dan berkata, justru sikap yang kamu ambil ini sudah jelas menunjukkan kalau kamu itu pria yang bodoh dan lemah. Harusnya sebagai pria sejati dan punya harga diri, kamu lebih baik mundur dan biarkan Belva menentukan sendiri jalan hidupnya. Sambung Cindy. Tigor menoleh dan kembali menimpali. Karena Belva pasti nggak bahagia, makanya aku gak akan nyerah. Cindy melipat tangan di dada dan berjalan ke arah Tigor dengan tatapan bengis. Dari mana kamu bisa menyimpulkan dia gak bahagia? Apa kamu pernah tanya apa maunya dia? Pernah kamu tanya apa yang membuat Belva bahagia dan siapa pria yang dicintainya? Kamu gak sepeduli itu sama dia. Kamu cuma peduli sama perasaan sendiri. Kamu juga gak setulus itu mencintai dia. Semua perjuangan yang kamu lakukan ini adalah bentuk dari ego kamu yang besar. Ambisi yang berlebihan, tanda Cindy bersungut-sungut. Tigor tercekat mendengar omelan dari Cindy. Kamu gak tahu apa yang aku rasa. Jadi berhenti menghakimi. Kamu gak akan paham gimana rasanya mencintai sejak lama. Dan pada akhirnya kamu berada di titik pencapaian dari penantian panjang itu. Seru Tigor. Kamu terlalu memaksakan kehendak sendiri. Ingat, Tigor, saat harapan kamu terlalu besar, maka bersiaplah menerima kekecewaan yang lebih besar. Cindy menatap serius. Aku hanya berusaha terus berjuang mendapatkan cintaku.
Apa yang salah dari itu? Kata Tigor yang masih keras hati. Cindy berdecak lidah dan membuang pandangan. Ia pun geram sekali dengan pria itu yang sangat meresahkan. Kamu itu berjuang sendirian. Jelas salah. Karena saat ini kamu memperjuangkan seseorang yang sudah menjadi milik orang lain. Sejak dulu pun, perasaan kalian tercipta di tengah kesalahan. Kamu hadir di tengah-tengah pernikahan Belva dan Ravin. Terlepas bagaimana pernikahan mereka, tetap itu adalah kesalahan terbesarmu, Tigor. Pungkas Cindy. Tigor terdiam dan menatap datar ke arah Cindy. Wanita yang semula mendukung hubungannya dengan Belva, rupanya sudah berpindah haluan. Dia jadi bingung. Mengapa orang dengan cepat berpindah hati dan kepercayaan? Kamu dulu sangat mendukung cinta kami. Kenapa kamu sekarang jadi begini? Tigor berjalan lebih dekat ke arah Cindy. Karena aku adalah saksi bagaimana perjuangan Belva dalam memantapkan hatinya. Tidak mudah loh perjalanan dia sejauh ini. Dipermainkan oleh keadaan. Dia memasuki pernikahan orang lain, di mana ada seorang wanita yang hamil yang ternyata mengandung benih dari pria yang sempat dia sayang. Kamu pikir mudah kalau jadi dia? Tatapan Cindy kini beradu tegang dengan Tigor. Kamu pasti akan mencari pembelaan dengan alasan dijebak dan gak pernah mau anak itu hadir. Tapi, itu hanya pembelaan untuk dirimu aja, Tigor. Beda sama Belva yang berada di tengah-tengah permainan kalian. Kamu gak tahu betapa hancurnya Belva saat dia tahu hubunganmu dengan Alana. Cindy menjeda sesaat ucapannya. Tidakkah kamu menyadari satu hal lagi, Tigor? Katanya level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan dia bahagia dengan pilihannya. Kenapa kamu tidak mencoba untuk seperti itu? Kalau kamu benar-benar sayang dan cinta sama dia, maka buktikan dengan cara itu. Sambung Cindy. Tak lama Maria pun memasuki ruangan itu. Ia cukup termangu saat melihat Cindy dan Tigor tampak saling bersitegang. Maria berdeham kecil, dan memecah ketegangan di antara Cindy dan putranya. Cindy langsung mengatur napas untuk kembali menenangkan hatinya. Sementara Tigor mengusap wajah dengan gusar. Maria sebetulnya sudah mendengar apa saja yang dibicarakan oleh Cindy dan Tigor. Sebab itu, ia sengaja memasuki ruangan itu di waktu yang tepat. Cindy, gaun pengantin yang sudah tante desain ada di kamu, kan? Sudah selesai diedit belum? Maria berjalan santai ke arah meja kerja Cindy dan melihat gambaran desain gaun pengantin yang sudah dipindahkan ke komputer. Ia bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Oh, sudah, Tante. Cindy berjalan ke arah meja kerjanya. Gimana menurut kamu? Belva pasti suka kan? Maria tampak semringah. Bagus banget, sesuai sama requestnya Belva. Dia pasti cantik banget pakai gaun ini di hari pernikahannya nanti. Kata Cindy sembari tersenyum dengan nada suara yang tegas. Oke, berarti hari ini langsung proses penjahitan. Karena kita udah gak ada waktu lagi nih, tinggal 2 minggu. Maria terlihat antusias sekali, itu membuat Tigor semakin sakit dan gundah. Pria itu hanya bisa terdiam di meja kerjanya, menyaksikan kesenangan Cindy dan Maria yang membicarakan soal gaun pengantin yang akan dikenakan oleh Belva. Di lain tempat, Givari dan Layla sudah tiba di Bali. Sesuai kesepakatan mereka beberapa bulan lalu, Layla akan menggantikan posisi Ravin sementara di perusahaannya. Givari yakin sekali kalau Layla akan serius mengemban amanah besar itu. Dia gadis yang cerdas dan bertanggung jawab. Itulah yang membuat Givari percaya padanya. Layla langsung diajak menuju kantor utama Ravin. Ia memasuki ruangan atasan yang cukup besar dan nyaman. Di dindingnya terpampang beberapa proyek besar yang berhasil dikerjakan oleh Ravin. Terlihat potret pria itu yang tampak gagah dan tampan di masa kejayaannya. Givari tersentuh jika melihat itu. Berandai-andai jika saja Ravin tak mengkhianati kepercayaan orang tuanya. Mungkin saat ini mereka masih bersama-sama menata kehidupan yang indah. Namun, sayangnya waktu tak bisa diputar kembali. Hanya bisa pasrah mengikuti alurnya kehidupan. Kamu jangan sewa apartemen, Layla. Lokasi proyek dan kantor utama Ravin itu berada jauh dari pusat kota. Khawatir kamu malah capek bolak-balik, ujar Givari. Kalau gak sewa apartemen, aku bingung mau tinggal di mana, Om. Layla terkekeh. Om sudah siapkan tempat tinggal yang layak untukmu. Givari tersenyum menatap gadis itu. Layla menautkan kedua alis. Oh ya, aku jadi gak enak, Om.
Tidak apa-apa, lokasinya sangat dekat dengan kantor dan proyek di sekitar sini. Jadi, kamu pasti lebih nyaman. Ucap Givari. Kalau boleh tahu, di mana tempat tinggalnya? Laila mulai penasaran. Givari terdiam sejenak, kemudian menjawab, di rumah Rafin. Laila menoleh cepat dengan mata melebar. Hah, rumah Mas Rafin? Om,